Bismillahirrahmanirrahim. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jamaah peserta itikaf Masjid Darussalam yang dirahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur pada Allah sore hari ini diberikan kesempatan kembali untuk meneruskan tadabbur Al-Quranul Karim dengan judul Hidup Berkah bersama Al-Quran. Kita ucapkan juga kepada saudara-saudara kita yang mendengar radio streaming ini, cuma di Jepang sampai sekarang nggak bisa katanya, bahkan mati semua itunya lain. Allah alam kenapa ya? Di Bengkulu ya, dan di daerah lain, di Malaysia, di Kelantan, Kuala Lumpur dan sebagainya, di Amerika, Kanada, dan Belanda yang rajin mengikuti kajian kita live yang hari Sabtu, setiap Sabtu, dan sekarang pindah kepada 10 hari terakhir ini di Masjid Darussalam. Kita sudah membahas sampai ayat 48 dan meneruskan kisah berbagai nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel namun tidak disyukuri. Ini semakin seru ya, cerita tentang Bani Israel ini ke depan, karena terkait dengan nikmat-nikmat Allah yang sangat besar di akhir-akhir perjuangan Nabi Musa alaihi salam. Semua Allah ungkap secara terang benderang agar menjadi pelajaran bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak mengikutinya atau menjauhi dari perilaku-perilaku Bani Israel ini. Seperti biasa, kita cari berkah Al-Quran dengan membaca. Kita baca bersama ayat 49 sampai dengan 57 insyaallah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم
الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Subhanallahazim. Nah, inilah ayat 49 sampai 57 menjelaskan berbagai kelebihan. Ya, uraian 47, faddaltukum 'alal alamin. Berbagai kelebihan yang Allah berikan kepada Bani Israel. Berbagai macam nikmat dibilang oleh Allah satu persatu, diungkit atau diingatkan oleh Allah satu persatu. Bagaimana nikmat besar-besar yang diberikan kepada mereka. Terlebih lagi nikmat diutusnya para rasul dari kaum mereka yang begitu banyak jumlahnya. Bani Israel ini ya, setelah berada di Mesir, ada yang mengatakan itu mereka keturunan Nabi Yusuf awalnya. Mereka kan Nabi Yusuf jadi raja di Mesir. Nah, setelah itu, setelah beliau meninggal, ya biasalah kebiasaan umat manusia secara keseluruhan. Setelah nabinya meninggal terjadi degradasi keimanan, ya kan? Degradasi keislaman, nilai-nilai nubuwah. Nah, lama-lama beralih situasi kondisi entah berapa abad, sampailah mereka menjadi masyarakat kelas 2, masyarakat yang dijajah. Nah, penjajahan itu namanya Fir'aun. Fir'aun itu banyak, Fara'inah jamaknya. Fir'aun jamaknya adalah Fara'inah. Fara'inah ini suku yang menguasai Mesir, yang memang apakah mereka ini awalnya di sana ketika datang Nabi Yusuf mereka merasa tersisih. Kemudian mereka mencoba bangkit kembali dan dendam kepada keturunan Bani Israel ini. Ada yang mengatakan demikian. Sehingga mereka menjadikan masyarakat Bani Israel menjadi masyarakat second class. Dengan alasan nenek moyang mereka dulu bukan di situ, di Palestina. Mereka adalah orang-orang pendatang, non-pribumi. Ya, non-pribumi menurutnya. Ada yang mengatakan demikian. Sampailah mereka si penduduk asli Mesir ini bisa menjadi raja. Nah, objek pertama kali yang mereka lakukan itulah memperbudak Bani Israel itu. Sampailah ceritanya bisa membangun piramid itu. Itu dengan membunuh sekian ratus ribu orang. Karena mereka disuruh berbaris mencari bahan baku dari sungai Nil segala macam itu sampai ke sana. Bagi yang tidak mampu dibunuh. Ya kayak zaman Jepang lah katanya ya. Ada dulu orang tua saya juga pernah cerita zaman Jepang bagaimana membuat terowongan dari
Riau, yang ada dari Riau ke Sumatera Barat itu kan ada terowongan tuh lewat bukit itu. Itu katanya begitu dulu ceritanya. Orang kita disuruh sama Jepang untuk menggalinya buat terowongan sehingga nyambung jalan darat dengan Sumatera Barat. Bagi yang sakit, yang tidak kuat lemas, dibunuh, dicampakkan saja ke sungai itu. Nah itu begitulah. Nah, Fir'aun ini punya strategi agar Bani Israel tidak bangkit lagi. Itu dimusnahkan semua yang laki-laki. Jadi semua yang lahir laki-laki itu dibunuh. Begitu konsep, sehingga lahir perempuan semua. Nah perempuan kan bisa dijadikan gundi-gundi, bisa dijadikan istri dan sebagainya. Nah kondisi inilah menurut riwayat ini ada sekitar 3 abad lamanya dialami oleh Bani Israel di Mesir itu, sampailah Fir'aun yang dikatakan di sini. Ini ada mengatakan inilah Fir'aun yang bangkainya sekarang Ramses II itu. Yang sekarang. Jadi sampai tenggelam nih Fir'aun terakhir itu ada kata sekitar 3 abad lamanya. Dijajah. Kayak Indonesia dijajah Belanda lah 3,5 abad. 3,5 abad ya. Tapi alhamdulillah kita masih tetap Islam kita, walaupun Islam yang udah pelentat-pelentut, ya kan? Islam yang menyembah ke barat, menyembah ke Belanda sampai hari ini. Tapi kalau mereka ini musnah, benar-benar habis. Makanya Allah utus Nabi Musa kepada mereka ini untuk menyelamatkan. Kenapa? Karena Nabi Musa ini nanti akan kita temukan ceritanya pada ayat lain. Itu Allah rekayasa lahir dari kalangan Bani Israel. Allah loloskan seorang Musa ini melalui skenario yang sangat luar biasa, yang menurut logika biasa kita mustahil. Bayangkan ketika dia lahir, ibunya was-was, Allah turunkan firman. Jadi ibu Nabi Musa dapat firman, dapat wahyu, tapi bukan wahyu kenabian ya. Bukan wahyu kenabian. Karena Nabi tidak ada yang perempuan. Jangan ngotot pula oleh perempuan jadi nabi, nggak ada. Allah yang menentukan begitu, ya kan? Nah, Allah turunkan wahyu, lemparkan saja anakmu itu ke laut itu. Waduh, ini kalau nggak kuat iman kepada Allah, ini Allah ini ngerjain saya nih. Masa disuruh anak masukin dalam kotak, suruh lemparkan ke laut? Ada mengatakan itu sungai Nil, Al-Yam, falqi fil yam, ya'khudhu aduwwun li. Ya, nanti akan dipelihara, diambil oleh musuh. Nah, semakin nggak ini aja ya, semakin nggak. Coba lihat logika Allah beda sama logika kita. Karena Allah innallaha ala kulli syai'in. Nah, itu harus dipikir tuh. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tidak ada perintah dia nggak bisa atau yang dihambat oleh makhluk, tidak ada. Lemparkan ke laut, nanti akan diambil oleh musuh. Bahkan akan dikembalikan kepadamu agar kamu tenang, kata Allah, sehingga kamu bisa menyusuinya. Wah, ini dahsyat muternya tuh ya, ceritanya tuh. Nah, inilah Musa dilahirkan, salah seorang yang lolos dari kejaran Fir'aun dalam rangka membunuh setiap anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel, tapi dengan sebuah skenario yang sangat ajaib. Itu kalau disinetronkan, kalau difilmkan mantap itu, ya kan? Agar orang kita kenal Allah, jangan ragu-ragu sama perintah Allah, ya kan? Sebab kalau kita ragu sama perintah Allah, nggak akan pernah terwujud mujizat Allah itu dalam hidup kita. Kalau kita ragu-ragu menjalankan perintah Allah, nggak akan pernah. Bayangkan, ini perintah yang luar biasa. Lemparkan anakmu ke laut, nanti akan diambil sama musuh, nanti akan dibalikkan kepadamu, dan kamu yang akan menyusui kembali. Kaitaqarra ainuki, agar tenang hatimu. Digaji pula lagi oleh Fir'aun. Masya Allah. Dulu kita pernah ngomong seperti itu tuh, ketika teman-teman kita digaji oleh pemerintah Soeharto sebagai dokter, sebagai akuntan, tersebar seluruh Indonesia, membawa dakwah ini. Kita pernah mikir, ini kayak zaman Fir'aun nih kayaknya nih. Dirawat dakwah itu di kampus-kampus umum, bukan di kampus-kampus Islam malah dakwah muncul 80-an itu kan. Ini juga sebuah mirip lah, walaupun nggak begitu-begitu benar ya. Cuman Musanya konsisten dia. Ketawa. Musanya konsisten atas perintah Allah, apa aja dia ikutin, nggak pernah lirik atas perintah-perintah manusia yang lain.
Itu bedanya. Makanya lahir mukjizat di tangannya. Allah menceritakan secara gamblang, wa idnajainakum min ali fir'aun. Ketika kami selamatkan kamu dari keluarga Fir'aun, dari petinggi-petinggi Fir'aun, dari al-mala', wa qala al-mala'u min Fir'aun, dari elit-elit Fir'aun, yasumunakum su'al azab. Sudah lama mereka menimpakan azab yang paling jahat. Apa itu? Di antaranya yuzabbihuna abna'akum, menyembelih hidup-hidup anak laki-laki kamu yang lahir, wa yastahyuna nisa'akum, dan biarkan anak-anak perempuan hidup. Itu semua dilakukan karena ketakutan agar tidak lahir seorang lelaki nanti akan bisa melawan ya kejahatan Fir'aun, kekuasaan Fir'aun, pemerintahan Fir'aun. Tapi ternyata Allah tenggelamkan Fir'aun dari apa yang dia takuti. Jadi jangan khawatir ya, Allah akan menghancurkan orang kafir dari sisi yang mereka takuti. Itu kaidahnya begitu tuh. Kalau dia mungkin takut nanti ada penyebaran wabah atau virus, nah dia akan mati dari situ. Kalau dia takut nanti dari perang nuklir, dia akan mati dari situ. Nah ini coba lihat kan, begitulah skenario Allah Ta'ala. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Semua itu tidak terlepas dari ujian cobaan Allah yang maha besar. Kenapa Allah berikan ujian begitu dahsyat? Karena kelakuan mereka sendiri. Jadi kita kalau semakin membangkang kepada Allah, semakin besar ujian. Semakin besar ujian Allah berikan. Sampailah nanti ujian ayat 54, kalau mau tobat bunuh diri dulu. Karena udah nggak bisa lagi dengan panggilan, arahan, ya kan, ajakan, motivasi. Udah nggak mempan lagi. Diajak dialog, diskusi, disampaikan taujihat, mau'izah hasanah, udah nggak mempan. Dicontohkan oleh Nabi Musa dan orang-orang yang dekat dengan dia, udah nggak mempan. Itu nikmat Allah yang luar biasa ketika mereka bisa dilepaskan dari cengkraman Fir'aun. Kemudian Allah juga menjelaskan bukan hanya di situ, wa idz farakna bikumul bahra, ketika kami membelah untukmu lautan itu, fa anjainakum, kami selamatkan kamu, wa aghraqna ala fir'aun, kami tenggelamkan keluarga Fir'aun, petinggi Fir'aun, wa antum tanzurun, kalian lihat dengan mata kepala, bukan mimpi lagi nih ya, mata kepala lihat. Falamma tara al-jam'ani, ketika dua kelompok itu saling berhadap-hadapan, Allah ceritakan pada ayat lain, qala ashabu Musa inna lamudrakun, umat Nabi Musa yang sangat materialistik, yang imannya enggak kunjung kuat, enggak kunjung mendalam kepada Allah Ta'ala, pada kekuasaan Allah Ta'ala, padahal banyak sekali ayat-ayat Allah yang Allah telah perlihatkan pada mereka. Lalu mereka berkata, inna lamudrakun, kita pasti ditangkap. Ya, bagaimana enggak ditangkap? Logikanya ya enggak? Logika manusia biasanya. Di sana di belakang kita lautan, di depan kita sekarang berhadap-hadapan dengan pasukan Fir'aun yang serba lengkap senjatanya, terlatih dengan jumlah yang sangat besar, sedangkan mereka sedikit. Pastilah logikanya apa? Inna lamudrakun, pasti ditangkap. Tapi Nabi Musa mengatakan, kalla, tidak mungkin. Inna ma'iya rabbi sayahdin, bersama saya sekarang ada Allah yang akan menunjukkan jalan keluarnya. Tuh, menurut kita pesawat nggak ada, helikopter nggak ada, bagaimana terbang? Nggak mungkin ada orang terbang kan? Nabi Musa pegang tongkat biasa-biasa saja. Ketika Allah tanya pada ayat yang lain, Allah mengetes Nabi Musa agar tidak mempertuhankan tongkat yang pernah dipukulkan ke batu menjadi mata air. Ini ponari aja jadi Tuhan, baru cepluk batu aja kan udah jadi Tuhan. Nabi Musa dipukulkan tongkat ke batu, keluar 12 mata air, beradu sama tukang Fir'aun, tukang sihir Fir'aun, bisa menjadi hayyatun tas'a, ular besar yang bisa menelan.
ular-ular buatan atau sulap-sulapannya tukang sihir. Allah mau tes nih Nabi Musa nih. Sebab kalau sempat mempertuhankan atau mengkultuskan tongkat ini, nggak bisa mukul laut terjadinya. Batal syaratnya. Maka Allah katakan, matilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kananmu itu apa? Dia jawab, qala hiya asaya. Tongkat saya ya Allah. Atawakka'u 'alaiha, yang saya gunakan untuk bertelekan kalau berjalan. Wa ahussu biha 'ala ghanami, yang menghalau-halau binatangku, ternakku. Waliya fiha ma'aribu ukhra. Mungkin ada guna-guna yang lain juga dah. Ada ular kecil-kecil datang, saya ketok, kan? Bisa juga. Nggak kebayang Nabi Musa tongkatnya bisa seperti itu raksasa. Karena dia sebagai manusia menjawab dengan logika manusia. Ya kan? Tapi berhadap-hadapan dengan kuasaan manusia, dia jawab dengan logika Allah Subhanahu wa taala. Innama iya rabbi sayahdini. Karena dia tahu dia menjalankan misi Allah. Jadi kalau kita menjalankan misi Allah, risalah Allah, logikanya logika Allah pakai. Jangan logika kita. Tapi kalau untuk kita berternak, ya kan? Nah, itu apa di tanganmu itu? Pacul, ya kan? Apa di tanganmu itu? Parang untuk ngambil daun-daun makanan ternak. Tapi kalau kita membawa misi Allah Ta'ala, pakai bahasa Allah, pakai logika Allah. Maka Nabi Musa beda logikanya, cara fikirnya, cara bicaranya dengan umatnya yang masih belum tertanam keimanannya yang dengan baik. Umatnya berkata, biasa saja, inna lamudrakun, kita pasti ditangkap. Tapi Nabi Musa katakan, tidak, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersama saya nanti ada Allah yang akan menunjukkan jalan. Ini materi saya namanya Bainal Mumkin wal Mustahil. Pak Bambang dan Pak Feni mendengar materi saya ini di Masjidil Haram tahun 2000. Sama Pak, mana Pak? Pak siapa? Sahib kita? Pak Tri. Ini Bainal Mumkin wal Mustahil nama materinya. Bukunya insya Allah sedang dipersiapkan. Bainal Mumkin wal Mustahil. Kalau bicara pribadi kita memang bicara ya mungkin-mungkin. Bahkan yang mungkin tidak mungkin. Yang mungkin bisa jadi mustahil. Tapi kalau kita bicara bersama Allah Ta'ala, tidak ada yang mustahil. Bahkan yang mustahil menjadi mungkin. Makanya apa? Wa fa'anjainakum, kami selamatkan kamu. Bagaimana cara Allah menyelamatkan umat Nabi Musa ini dan menenggelamkan Fir'aun, sampai mereka umat Nabi Musa menonton langsung tenggelamnya Fir'aun. Ini sesuatu yang mukjizat luar biasa. Makanya tidak bisa dengan teknologi. Ini hanya bisa dengan ma'iyatullah namanya. Ma'iyatullah. Dan itu tidak tergambar oleh manusia. Bahkan Nabi Musa pun tidak tergambar caranya. Cuma dapat isyaratnya saja. Dapat isyaratnya bahwa dia akan diselamatkan Allah Ta'ala. Bagaimana caranya? Apakah semuanya diterbangkan angin? Bisa jadi, ya kan? Diterbangkan angin kayak Nabi Sulaiman. Kendaraannya diberi Allah angin. Karena bangga-bangga sama kuda-kudanya yang hebat-hebat itu. Pernah satu kali Nabi Sulaiman terpengaruh cinta kendaraannya sampai terlambat satu kali dalam hidupnya salat asar sampai hampir nyaris maghrib. Hatta tawarat anhul hijab. Masih kelihatan sih cahaya, belum tenggelam matahari, tapi hatta tawarat, nyaris gelap, artinya nyaris tenggelam matahari. Nyesal dia. Datang dalam hati, oh berarti saya sudah cinta dunia. Lalu dia suruh potong, dia jual semua kudanya itu. Nah, sebagai orang yang kembali kepada Allah, Allah balas dengan kendaraan yang lebih dahsyat, yaitu angin. Kalau angin bagaimana cara membanggainnya? Ini angin saya. Orang bilang nggak ada tuh. Tapi kalau kuda masih lihat kan, ini Mercy saya, ini apa namanya, Land Rover saya, masih bisa dibanggain. Tapi kalau kuda, kalau angin nggak bisa dibanggain lagi. Ternyata orang yang bertobat kembali kepada Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Maka taubat itu dalam materi tazkiyatun nafs kita dijelaskan, itu bukan hanya sekedar menghapus dosa, tapi meningkatkan kualitas diri di mata Allah Subhanahu. Sekalian dosa terhapus, kualitas diri kita meningkat. Kenapa? Karena taubat sendiri itu ibadah yang akan diberi Allah ganjaran yang luar biasa. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam fataba alaih.
Ini nikmat yang luar biasa Allah ungkap secara terang benderang. Hai Bani Israel, ingat tuh bagaimana cara kami dulu membelah laut dengan tongkat sederhana Nabi Musa, yang digunakan hanya untuk bertelekan, untuk mengusir-usir binatang ternaknya. Tapi kalau Allah berkehendak sebagai sebab bisa terbelahnya laut, kemudian kamu dahulu yang selamat setelah pasukan Fir'aun dan Fir'aun masuk ke dalam, Allah pertautkan kembali laut itu. Allahu Akbar. Namun umat Nabi Musa ini umat yang ngeyel luar biasa. Dalam ayat lain nanti Allah akan ceritakan, belum kering kaki mereka nyebrang laut tuh, kira-kira begitulah bahasanya. Lihat satu kaum menyembah anak sapi, udah minta buatkan Tuhan pula lagi anak sapi. Ya Musa, ij'al lana alihah kama lahum alihah. Kayaknya enak tuh ya kalau kita nyembah anak sapi kembali nih. Coba lihat. Nah, yang begini-gini nih yang Allah nggak suka nih. Tapi Allah Maha Penyayang. Ayat pertama yang kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, nggak serta-merta Allah musnahkan umat Musa ini. Masih diberi kesempatan. Wa idh wa'adna Musa 40 lailah. Mereka ditinggal oleh Nabi Musa 40 malam guna Nabi Musa menerima wahyu. Istilah mereka menerima 10 commandment, ya, menerima 10 perintah dari Allah Ta'ala. 40 hari saja ditinggal. Summa takhastumul ijlah, ya balik lagi nyembah anak sapi lagi. Nah ini nanti ada otaknya, arsiteknya Samiri namanya. Itu yang dicerita Allah. Jadi ternyata setiap kaum itu sesat ada arsiteknya. Makanya Allah ceritakan dalam banyak kesempatan, orang-orang yang disesatkan ini nanti di akhirat nuntut. Ya Allah, berilah mereka azab 2 kali gitu. Karena mereka menyesatkan kami. Allah katakan enggak. Kedua-duanya akan diberi azab. Kenapa? Yang ini licik, jahat, menyesatkan manusia. Yang kalian mau aja disesatkan. Sama tuh azabnya di sisi Allah tuh. Yang mau saja disesatkan dan yang menyesatkan, likullin dhi'fum minal adab. Setiap kalian itu akan diberikan balasan yang ganda, kata Allah Ta'ala. Double. Kenapa? Karena nikmat akal tidak digunakan, nikmat wahyu tidak dipakai. Mau aja kena promosi, kena iklan-iklan manusia sesat. Ya kan, mau aja. Kalau begitu sekarang banyak banget tuh iklan yang menyesatkan kan. Nah nanti itu yang disesatkan itu nuntut itu di akhirat. Tapi nggak ada gunanya lagi. Nah sungguh pun demikian, ya. Setelah Musa kembali 40 hari sampai marah kepada Harun, sampai Harun ketakutan. La ta'khudz bilihyati. Orang Arab kalau marah kan diambil, ente ngapain aja ditinggal 40 hari nggak ngurusin umat. Kira-kira gitu. Kata Harun, jangan dong, jangan saya yang disalahkan, umat ini yang bandel. Saya sudah berbuat, kata Harun. Ya kan? Sungguh pun demikian. Tsumma afawna ankum. Kami maafkan, kata Allah. Subhanallah, ya, luar biasa Allah. Makanya kita umat Nabi Muhammad, ya alladzina amanu la taqnatu min rahmatillah. Ya. Maka orang-orang yang asrafu ala anfusihim la taqnatu bir rahmatillah. Rahmat Allah itu sepanjang umur kita sampai kita gargar. Akan ada rahmat gargar nyawa di sini. Innama tuqbalu taubatul 'abdi ma lam yughargir. Diterima taubat seorang hamba selama dia belum yugargir, sebelum dia sekarat. Tadi kena stroke aja mesti terima tuh. Ya, sakit aja tergeletak di ranjang masih diterima. Selama belum gargir. Itu harus diingat tuh. Buktinya kalau kita nih udah tenggelamin lagi nih, udah balik ke sono tenggelamin lagi kan. Tapi enggak, summa afawna ankum. Allah maafkan kamu min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Agar kalian bisa mensyukuri semua nikmat itu. Ya, syukuri itu semua nikmat. Tak tanggung-tanggung besarnya, diselamatkan dari penjajahan Fir'aun, diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Nonton lagi bagaimana Fir'aun mengap di laut itu dan pasukannya. Sampai dia kata ini amantu, ya, saya beriman bima amanat bi Banu Israel.
Tuhannya Bani Israel. Nah, kata Allah, enggak. Sekarang enggak, terlambat ente. Terlambat tuh. Dilihat tuh. Ditinggal 40 hari, pengen tak buat Tuhannya. Karena ada arsiteknya Samiri, tertipu oleh Samiri. Jadi ceritanya Samiri itu, jadi mereka kan kabur dengan emas, dengan segala macam itu kan. Itu ditempa lagi sama dia emas tembaga itu, dibuat seperti anak sapi. Samiri ini pintar, dia bisa buat berbunyi sapi itu. Gimana caranya? Dihadapkan moncong sapi itu kepada arah angin. Dikasih kayak lidah-lidah trompet itu. Itu bunyi, gitu kan? Tuhan kita bisa bunyi. Bodohnya mereka ya. Katanya diarahkan begitu katanya. Jadi ketika kita angin bertiup, itu bunyi gitu kan? Akhirnya Tuhan bisa bunyi. Jadi tambah percaya aja mereka. Nauzubillah ya. Dan ingat juga, wa idz ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Kalian sudah sesat, diterima sama Allah, enggak masalah, dimaafkan. Kalian telah tergelincir, telah kufur nikmat, sudah dimaafkan Allah. Dan diturunkanlah kepada Nabi Musa Alkitab dan Furqan, Taurat dan juga Furqan disebut. Furqan yang beda antara hak dengan yang. Apakah karena kurang petunjuk? Barangkali. Ya, ternyata enggak juga. La'allakum tahtadun. Sebagaimana diharapkan mereka bisa dapat petunjuk, ternyata enggak juga. Kenapa? Karena penyakitnya Bani Israel itu tidak mau membaca kitab, memahami Alkitab. Maka Allah katakan, masalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Orang Yahudi itu seperti himar bangga bawa kitab gede-gede gitu kan. Oh, ini Taurat, ini Furqan, perjanjian lama, dibawa. Tapi kamathalil himar. Apa kamathalil himar? Coba tanya sama himar, apa sih yang di atas punggung kamu itu? Enggak paham. Jadi enggak mau faham pada kitab mereka. Nah, kalau itu orang Islam banyak dong hari ini dong, seperti himar dong. Dibawa kitab, dibeli bagus-bagus cetakannya, kagak paham isinya. Ya kan? Makanya kita jangan seperti himar, jangan seperti Bani Israel. Enggak mau faham Al-Quran, nanti bisa jadi himar. Ada juga orang Bani Israel itu disebut dengan amani. Dia mempersepsikan sendiri-sendiri tentang Al-Quran, tentang Alkitab itu. Nah, umat Islam juga begitu sekarang. Mempersepsikan sendiri, tidak mau committed dengan kaidah-kaidah tafsir yang dibuat oleh ulama kita. Tafsir Al-Quran bil Quran, tafsir sunnah, Al-Quran bil sunnah. Mau main ambil ini tempel ke sana, ambil ini tempel ke sini. Ya, Bani Israel juga dong kelakuannya kan. Kemudian inhum illa yadhunnun, main kira-kira. Menurut saya Islam tuh begini-gini. Yahudi itu begitu tuh gayanya tuh. Menurut saya agama Alkitab itu ini isinya. Kalau kita enggak qala Allahu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi. Cuman saya mencoba memahami bisa kan? Tapi kalau saya begini. Coba kita lihat. Jangan begitu-begitu dah Ustaz. Menurut saya Islam enggak begitu-begitu amat. Kan banyak kita dengar kan? Islam enggak begitu amat menurut saya Ustaz. Ya kan? Dulu ada seorang tua, ya kan, ketika dia berdiskusi, ya kan, dengan teman yang lain, dia skak saya, dia diselah itu, Ustaz, menurut saya Quran nggak begitu. Dia udah tua orangnya, saya ini udah tinggal di Rusia, udah tinggal di Cina, dia bilang kan, dia tinggal di Amerika Ustaz. Gue bangga lagi dia. Orang Jepang menjajah kita. Saya orang Jepang, saya jadikan gundik-gundik saya. Kurang apa? Udah bilang gitu kan. Wanita-wanita Jepang jadi gundik saya Ustaz. Kalau orang kita kan dijajah doang. Itu. Oh gitu ya Pak. Menurut saya Al-Quran itu gak begitu-begitu. Gak begitu-begitu aman Ustaz. Dia bilang coba Quran yang mana Pak? Bingung dah. Ini ambil Quran. Coba Pak cari ini. Quran yang mana nih? Dia cari-cari gak ketemu-ketemu. Ya gak ada. Persepsi dia doang. Sekarang banyak umat seperti itu. Menurut saya Quran nggak begitu amat. Coba Quran yang mana yang nggak begitu tuh? Kita nggak boleh keras. Alladzina kafaru, nggak boleh menyebut orang kafir, ya kan? Al musyrikin, jangan sebut orang tuh musyrikin. Saya di Pondok Duta pernah diprotes, jangan nyebut nama dong Ustaz. Kalau ngaji dalam Al-Quran nggak boleh. Kalau ngaji dalam masjid nggak boleh tuh nyebut nama itu. Saya bilang Quran nyebut nama. Fir'aun itu nama nggak tuh? Saya bilang Namrud itu nama nggak tuh? Ya kan? Nah jadi begitu cerita orang kita
Sudah mirip pula gayanya dengan gaya Bani Israel, bawa Quran tapi tak faham, Quran dipahami melalui persepsi dan duga-duga. Nah, ini tertimbul penyakitnya kepada umat. Wa iz ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Quran itu, Al-Furqan itu ya, atau Taurat Injil itu untuk hidayah, kitabu hidayah. Nah, untuk bisa sampai jadi hidayah mau enggak mau harus faham. Makanya urgensinya tadabbur ini penting. Faham. Ya kan? Harus faham. Kalau enggak faham bagaimana kita jadikan kitab hidayah? Dikasih orang peta, kita mau ke Bandung nih, kita belum pernah ke Bandung. Katanya jalannya sono satu arah. Dikasihlah peta, enggak faham, enggak bisa baca peta. Ya kesasar juga pasti. Orang kita udah sering aja kesasar juga kadang-kadang kan. Apalagi enggak pernah, petanya enggak dibaca, pastilah kesasar. Kemudian juga Allah meneruskan bagaimana Musa dengan sikap yang luar biasa, kasih sayangnya kepada mereka, walaupun mereka sudah menyembah anak sapi. Wa idz qala Musa liqaumi, ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Wahai kaumku, kalian ini telah menganiaya diri kalian. Dengan apa? Disebabkan apa? Disebabkan bittikhazikumul ijlah, menjadikan ya anak lembu itu sebagai Tuhan. Oleh karena itu fatubu ila bari'ikum, bertaubatlah kalian kepada pencipta kalian. Bari, wallahul bari al khaliq. Faqtulu anfusakum. Udah tegas dia tuh. Bunuh diri kalian tuh. Ya kan? Artinya apa? Udah keterlaluan pembangkangan kalian kepada Allah, kepada Rasul Allah. Kalian masih ada kesempatan bertaubat, tapi dengan bunuh diri. Artinya dibunuh, dirajam, dibunuh. Kalau umat Nabi Muhammad dibunuhnya kalau ada kesalahan besar seperti membunuh, harus dibunuh. Atau berzina, pasangan yang sudah menikah masih berzina, itu dirajam sampai mati. Ya, atau murtad, itu dibunuh. Tapi selain dari itu tidak dibunuh. Tapi kalau umat Nabi Musa pada akhirnya dikasih Allah kesempatan bertobat, tapi dengan syarat dibunuh. Zalikum khairul lakum, itu yang terbaik bagi kalian. Berarti ada ampunan dari Allah Ta'ala. Ya, itu yang terbaik bagi Allah. Fataba alaikum, Allah akan terima taubat kalian. Innahu tawwabur rahim, sesungguhnya itu Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Boro-boro umat Nabi Musa mau menjalankan yang berat ini, yang ringan aja nggak dijalankan. Salat nggak dijalankan, zakat nggak dijalankan. Terkenal tuh umat Nabi Musa itu susah sekali berzakatnya. Qarun itu ceritanya apa? Cerita Qarun yang diangkat sama Allah, Qarun di sini kan, itu umat Nabi Musa. Inna Qaruna kana min ashabi Musa. Qarun itu ada dulu ceritanya sahabat dekat Nabi Musa. Ya, tapi nggak kuat hidup miskin. Lihat orang punya rumah bagus, punya kendaraan mewah, punya uang banyak, tidak kuat hidup miskin. Datang kepada Nabi Musa, ya Musa doakan saya, nanti uang-uang saya ini saya gunakan fisabilillah nanti. Waduh, gayanya enggak. Makanya Allah angkat Qarun ini ceritanya kepada kita. Kata Nabi Musa, benar nanti kuat, dapat fitnatul mal. Kan fitnah kan banyak, ada fitnatul mal, fitnatul ilmi, fitnatul nisa, fitnatul kekuasaan, ada kan. Kuat Musa, didoakan Nabi Musa. Mulai dah tuh kaya. Lama-lama pertama masih bayar zakat. Setelah jumlahnya gede, wah gede juga dong kalau saya keluarin segini nih. Nah, sampailah dia nggak mau bayar zakat. Ketika datang utusan Nabi Musa manggil untuk menerima zakat, dia bilang, apa ini? Innama utitu ala ilmin min indi, ini hasil kepandaian saya ini. Coba lihat, diklaim sama dia hasil kepandaian dia kan. Nikmat Allah itu. Ya sudah, bukan hanya itu saja, tapi dia berjalan di muka bumi dengan bangganya, dengan bodyguardnya. Inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kunci tokonya saja saking banyaknya nggak kuat dibawa oleh seorang yang paling kuat.
Mungkin Tanah Abang semua punya dia kali itu. Bangga-bangga. Ketika dia bangga dengan zinahnya, pakaiannya, perlente, hiasannya, cincinnya, jamnya, puluhan juta, ratusan juta harganya. Zaman sekarang begitulah kira-kira enggak. Dan dilihat oleh orang-orang yang cinta dunia. Oh, hebat benar. Ya laitalana misla ma utiya Qarun. Sekiranya kita diberikan seperti Qarun, pasti kita gunakan fisabilillah. Kita enggak kayak Qarun kan? Padahal Qarun juga begitu dulu omongannya. Dijawab oleh orang, wa qala alladziina yazunnuna annahum mulaqullah. Ya, wa ilakum thawaballahi khairun liman amana wa amila salihan. Ya, celaka kalian, itu angan-angan itu. Pahala Allah jauh lebih baik dari apa yang diberikan kepada Qarun itu. Benar saja ketika Qarun ditelan bumi baru nyesal, barulah sadar orang yang ingin kaya tadi. Iya ya, kalau kita seperti Qarun pasti ketelan bumi juga. Tuh, Qarun Allah buat ceritanya hidup sampai hari ini. Beginilah kelakuan sebagian umat kita. Awalnya cari harta untuk kepentingan Islam. Apakah buat panti asuhan, apakah buat pesantren, buat partai, buat macam-macam. Awalnya untuk kepentingan Islam. Lisannya lupa pengalaman Fir'aun. Qarun, dia kira dia lebih hebat dari Qarun. Ya kan? Bahkan bedanya Qarun dengan dagang, hasilnya ini dengan korupsi lagi. Tentu lebih hina daripada Qarun. Ya kan? Hati-hati kita yang sekalian. Kita dalam pandang dunia ini sudah digambarkan Allah. Ada orang yang yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yang yakin kita ketemu Allah, berarti yang diharap sawabullah, pahala Allah. Artinya sawabullah, kondisi apapun kita bisa cari pahala. Miskin bisa cari pahala, kaya apalagi, kira-kira begitu kan? Kenapa Rasulullah katakan subhanallah? Siapa yang mengatakan subhanallah bihamdi setiap hari, ditanamkan baginya apa? Satu pohon kurma di surga. Coba itu untuk siapa itu? Untuk orang sahabat-sahabat yang tidak bisa berjihad dengan biaya diri sendiri. Ya kan? Makanya di Quran diceritakan orang-orang yang tidak punya harta untuk berjihad, mereka pulang setelah minta biaya sama Rasulullah bilang enggak, sistem kita menentukan yang punya harta yang membiayai diri sendiri, tidak ada proposal. Wah, begitu zaman dulu ya enggak ada proposal. Kita maunya wajahidu bi amwalihim wa anfusina. Kemudian bi amwalihim wa anfusihim jadinya. Dalam Islam bi amwalikum wa an, kalau enggak ada harta ya sudah, sabar saja. Banyak amal ibadah lain yang sama nilainya dengan jihad fi sabilillah. Tapi yang punya harta jangan pelit, jangan enggak berjihad, jangan cukup ngirimin duit doang, kira-kira begitu ya enggak? Itu bukan konsep Islam. Konsep Islam itu uang dan badan. Nah, setelah Qarun ditenggelamkan, barulah nyesal orang-orang yang cinta dunia ini, orang yang pandangannya tergiur oleh orang-orang yang diuji Allah Ta'ala terhadap kepentingan dunia. Jangan kira ketika Allah berikan kelebihan harta pada kita, Allah sayang sama kita. Tidak. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ. Bukan. Allah bukan akramta ya syekh. Allah tidak memuliakan Anda, Allah memfitnah, menguji. وَلَنَبْلُوَنَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ fitnah. Kebaikan ujian, keburukan juga ujian. Kalau lolos dalam kebaikan dengan bersyukur selamat, lolos dengan kesulitan dengan kesabaran juga sama nilainya, sama-sama surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pandangan Allah, pandangan Islam, pandangan Al-Quran. Jadi biarin aja lah dunia ini bertabur kemana. Nggak perlu itu yang membuat kita jadi sedih. Oh, sekiranya saya begini, saya punya TV Islam, saya punya. Sekiranya masih jauh. Ntar kalau dikasih Allah lupa. Jangan-jangan belinya saham TV yang lain lagi ya. Janji, banyak umat Islam yang berjanji itu banyak. Kalau sekiranya begini nanti saya akan begini, itu banyak sekali janji-janji itu. Dan itu sudah Allah angkat kasus-kasus. Makanya kalau kita lihat bagaimana Allah menceritakan tentang Bani Israel dari surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, itu kan mereka kan. Sampai ayat-ayat berikutnya dalam Al-Quran, artinya apa? Semua perilaku Bani Israel itu terekam oleh Allah dengan baik dan dipaparkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar umat Nabi Muhammad ini bisa mengambil pelajaran.
Pelajarannya apa? Yang paling mahal adalah bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai hidayah, kitabu hidayah. Kalau enggak selesai perkara. Balik saya udah balik Ustaz, saya tobat, udah berzikir, nangis-nangis. Cuma habis nangis, ngapain? Tawa. Habis tawa, nangis, menangis. Nah, begitu aja kerjaan ente nanti. Nangis ketawa melulu. Nanti dibilang orang apa? Jadi ambil Islam itu semuanya. Zikirnya, jihadnya, dakwahnya, pendidikannya, semua diambil. Kalau enggak nanti kita terjebak kepada Bani Israel. Sampai-sampailah saking parahnya Bani Israel itu, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada Allah, kami tidak beriman kepadamu bahwa kamu itu Rasul Allah sampai kami bisa melihat Allah dengan mata kepala. Itu udah. Saya rasa umat Nabi Muhammad nggak ada yang berani di mulut nih, walaupun di hati mungkin berani ya, tapi di mulut nggak ada yang berani nih. Kalau yang berani kita mau lihat deh hasilnya kayak apa, ya kan? Padahal udah lihat kekuasaan Allah, bagaimana Allah selamatkan mereka, bagaimana Allah belah laut selamat mereka, bagaimana, nggak bisa juga. Berarti ini yang hati yang khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Hatta narallaha jahrah. Nah, karena sudah keterlaluan, fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Lalu kalian disambar petir, halilintar, ya kan? Kalian sendiri lihat kan bagaimana terjadiannya. Sebagaimana wa antum tanzurun, melihatnya Fir'aun tenggelam. Matilah bergelimpangan mereka semua, pingsan, bergelimpangan, pingsan. Ada ulama mengatakan mati benaran, ada mengatakan pingsan, terserahlah. Yang penting hikmahnya kita dapat kan. Tsumma ba'asnakum min ba'di mautikum. Tapi ulama yang mengatakan lebih kuat mautikum. Kenapa? Ada ayat mautikumnya. Ya kan? Cuma orang pingsan kayak mati juga kan, orang tidur kayak mati juga. Kita jangan terlibat debat harfiah kalimat begitu ya. Nanti lari kita daripada pesan intinya. Terserah ya. Jadi Allah katakan mati di sini. Lalu kami bangkitkan kalian setelah kalian mati, la'allakum tashkurun. Kalau tadi la'allakum tashkurun kapan? Setelah mereka selamat menyeberangi laut terus menyembah anak sapi, disuruh tobat ya, agar mereka dimaafkan, agar mereka bersyukur. Kalau ini enggak, setelah mati dibangkitkan agar bersyukur. Tapi enggak syukur juga. Enggak bersyukur juga mereka. Nah, berat banget nih Bani Israel ya. Kemudian ada lagi nikmat Allah yang luar biasa. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wa salwa. Mereka setelah lari nyebrang laut itu kan di padang pasir tuh. Maka dikatakan Sinai situ. Turisin di sekitar situ. Nah, kan tidak ada pohon, tidak sempat bawa apa itu? Bawa kemah kan? Enggak sempat bawa kemah. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Allah kirim itu mana mereka berjalan awan. Masya Allah ya. Kita aja, ya kan, kalau kita naik mobil atau jalan tiba-tiba ada awan sebentar aja, waduh nikmatnya luar biasa gitu kan. Ini enggak diikutin sepanjang mereka berjalan. Bukan hanya itu, wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, dikirimkan oleh Allah Ta'ala makanan manna wassalwa dari surga. Ya, man sejenis madu, salwa sejenis burung puyuh. Ya, jadi Masya Allah madu burung puyuh. Itu kalau buat sahur mantap banget tuh kali itu ya. Kalau ada yang mau nih Pak Bambang menyediakan burung puyuh dengan madu, turunkanlah dari warung-warung itu, bukan dari langit. Agar kebayang juga kita makanannya Bani Israel itu. Apa kata mereka? Qalu lan nasbiru ala ta'amin wahid. Musa kok makan ini melulu, bosan. Ya Allah, makanan surga dia bosan. Dasar ahlul dunia nggak bisa nyambung dengan ahlul akhirah. Jadi kalau selera kita duniawi nggak akan nyambung tuh dengan cerita-cerita Allah tentang akhirat itu. Nggak nyambung. Percaya dah. Nih contohnya nih. Bahkan ini udah konkret dikasih makan madu surga. Kita madu baik balanya udah nikmat luar biasa itu kan, dikeringkan sekian-sekian, tinggal air sekian persen. Nikmat apalagi madu Yaman kan. Madu asli itu dari gunung, nikmat luar biasa. Berapa sih segini? 1 jutaan segini kan? Benar segini, botol kecilnya bisa 1 juta. Karena memang
mantap kualitasnya. Ini dari surga, salwa, burung. Lalu mereka katakan, ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid. Hei Musa, kami enggak sabar nih. Satu macam makanan, kami ingin juga fumiha wa adasiha wa basaliyah. Mana bawang merah, bawang putihnya, mana adasnya yang kuning itu? Mana? Ya Allah. Luar biasa mereka ini ya. Kalau boleh masyarakat umat yang luar biasa, mereka inilah durhakanya, bebalnya, pembangkangnya, sangat luar biasa. Allah katakan, kulu minat thayyibati ma razaqnakum, makan itu yang baik-baik yang kami rizkikan pada kamu. Wa ma zalamuna. Kelakuan kalian itu tidak berarti menzalimi kami, kata Allah. Kekufuran kalian itu kalian sendiri yang menzalimi diri kalian. Jadi kufur kepada Allah adalah sebuah kezaliman. Maka Allah katakan, inna syirka la zulmun alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ay bi syirki wal kufri ulaika lahumul amn wa lahum muhtadun. Kalau mau aman hidup kita, bersihkan diri kita dari syirik kekufuran. Aman. Walaupun kita belum dapat burung manna wa salwa dari surga, paling tidak dapat manna wa salwa dunia, ya tak? Tapi poin yang perlu kita tangkap di sini adalah ayat 57 ini adalah kalau kita masih berangan-angan duniawi, terhijab basirah kita akan janji-janji Allah yang tajri min tahtiyal anharu khalidina fiha kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utubi muntasyawil lahum fi azwajum mutahharatu, terhijab, taunya azwaj duniawiyah saja. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, coba lihat. Kayaknya kita ditembak sama pelor-pelor nih kan, dar kelakuan kita nih. Nah, begini umat Nabi Muhammad. Hai umat Nabi Muhammad, kata Allah, kelakuan Bani Israel itu luar biasa. Jangan sampai kalian lakukan seperti itu. Namun demikian pintu taubat Allah terbuka lebar selama kita belum sampai nafas ke tenggorokan. Taib, jamaah sekalian rahimakumullah. Ini masih panjang sampai ayat 100 sekian. Kayaknya kita kayak nonton film. Bersambung. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur sampai walamma ja'um rasul minallahi musaddiqan lima ma'hum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'adhum ka'annahum la ya'lamun. Ya kan? Tuh, makanya ayat 104-nya alladzina amanu la taqulu ra'ina. Jangan ikuti itu omongannya orang Yahudi Nasrani itu. Wa qulu unzurna. Karena orang Yahudi itu ngejek Rasulullah SAW ra'ina. Ya kan? Ra'ina. Nabi diajak. Bukan Nabi mereka saja, Nabi Muhammad SAW diajak. Taib, jamaah sekalian. Indah sekali gambar Allah Ta'ala, konkret, real, ya nyata. Bayinat. Maka Al-Quran itu apa? Bayinat minal huda. Menjelaskan huda, petunjuk itu seperti apa. Semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari perilaku Bani Israel ini insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan langkah kita mencari ilmu Al-Qur'an ini dan ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah himpunkan kita di surga Firdaus al-A'la bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar, waj'alhu lana hujjatan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu